Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab soal nomor 10. Soal yang pertama adalah menghitung reaksi tumpuan menggunakan persamaan keseimbangan. Pertama-tama kita gambar dulu diagram EBD-nya. Nah, di titik A terdapat tumpuan sendi yang arah tumpuannya ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Di titik B terdapat tumpuan roll yang arah reaksi tumpuannya hanya satu, yaitu arah vertikal saja. Kita menghitung reaksi tumpuan menggunakan persamaan keseimbangan. Nah, pertama-tama kita cari gaya yang arahnya horizontal, yaitu menggunakan sigma fx sama dengan 0. Karena tidak ada gaya yang arahnya horizontal, maka HA sama dengan 0. Kedua yaitu sigma momen A sama dengan 0. Kita lihat dari titik yang terjauh, yaitu titik F. 50 dikali 12 atau jaraknya ke RA dikurangi dengan RB dikali dengan jaraknya ke RA sama dengan 9 ditambah dengan 100 dikali dengan jaraknya ke RA yaitu 6 ditambah dengan 100 dikali jaraknya yaitu 3 dikurangi dengan 50 dikali jaraknya yaitu 3, maka RB sama dengan 150 kN. Yang kedua yaitu momen B. Kita hitung menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Mohon maaf, saya lupa mengingatkan bahwa jika gaya arah jarum jam nilainya positif dan berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Kita lihat dari titik terjauh yaitu C. Negatif 50 dikali dengan jaraknya ke RB itu 12 ditambah dengan RA dikali dengan jaraknya ke RB sama dengan atau 9 dikurangi dengan 100 dikali jaraknya ke RB dikurangi dengan 100 dikali dengan jaraknya yaitu 3 ditambah dengan 50 dikali jaraknya yaitu 3. RA sama dengan 150 kN. Mohon maaf saya singkat saja ya, tidak menjelaskan cara perhitungannya. Lalu kontrolnya kita menggunakan sigma fj sama dengan 0. Negatif 50 ditambah dengan 150 atau nilai RA dikurangi dengan 100 ditambah dengan RB karena arahnya ke atas dikurangi dengan 50 kN karena arahnya ke bawah, hasilnya adalah 0 sama dengan 0, maka perhitungan kita sudah benar. Lanjut nomor 2, gaya internal di titik D. Pertama-tama kita gambar dulu diagram EBD nya. Untuk mencari gaya internal di titik D, kita potong baloknya di titik D dulu. Di titik D. Jadinya seperti ini. Terdapat dua segmen, yaitu segmen kiri dan kanan. Nah, kita lihat arah reaksi tumpuannya. Gaya internalnya. Nah, untuk momen D, arahnya berlawanan arah jarum jam. Untuk gaya lintangnya, arahnya ke bawah dan normalnya ke kanan. Saya menggunakan segmen sebelah kiri atau CD. Pertama-tama kita cari gaya normalnya menggunakan sigma fx sama dengan 0. Karena tidak ada gaya yang arahnya horizontal, maka gaya normal sama dengan 0. Yang kedua kita cari VD atau gaya lintangnya menggunakan dua cara, yaitu dipotong di sebelah kiri D dan di sebelah kanan D. Bedanya yaitu ketika dipotong di sebelah kanan, nilai 100 ini terlihat. Langsung saja VD left kita hitung menggunakan sigma fj sama dengan 0. Negatif 50 ditambah dengan 150 dikurangi dengan VD yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Maka VD left sama dengan positif 100 kN. Yang kedua kita hitung VD right nya menggunakan sigma fj sama dengan 0. Negatif 50 ditambah dengan 150 dikurangi dengan 100 kN dikurangi dengan VD sama dengan 0, maka VD right nya sama dengan 0. Yang terakhir kita hitung momen D.
menggunakan sigma MD sama dengan 0. Negatif 50 dikali dengan jaraknya ke titik D yaitu 6 ditambah dengan 150 karena arahnya searah jarum jam dan dikali dengan jaraknya yaitu 3. Maka momen D sama dengan positif 150 kN. Selanjutnya nomor 3 maksud saya, gaya internal di titik E. Sama seperti tadi, kita potong di titik E. Di titik E dulu, maka hasilnya seperti ini. Gaya internalnya arahnya seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan segmen di sebelah kiri. Lalu pertama-tama kita hitung gaya normalnya. Sama seperti tadi, gaya normalnya sama dengan 0. Lalu kita hitung VA lab-nya. Sama seperti tadi ya, sigma FJ sama dengan 0. Negatif 150 ditambah dengan 150 dikurangi dengan 100 dikurangi dengan VA sama dengan 0. Maka VA lab sama dengan 0. Yang kedua VA reg-nya menggunakan sigma FJ sama dengan 0. Negatif 50 ditambah dengan 150 dikurangi dengan 100 dikurangi dengan VA sama dengan 0. Maka VA right-nya sama dengan negatif 100 kN. Nah, yang terakhir yaitu momen di titik E. Menggunakan sigma MS sama dengan 0. Negatif 50 dikali dengan jaraknya ke titik E ditambah dengan 150 dikali dengan jaraknya ke titik E dikurangi dengan 100 kali jaraknya ke titik E yaitu 3 dikurangi dengan ME karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka ME sama dengan 150 kN. Yang terakhir yaitu gaya internal di titik B. Sama seperti tadi, kita potong dulu di baloknya di titik B. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan segmen di sebelah kiri atau segmen BF. Nah, pertama-tama kita cari gaya normalnya sama seperti tadi, hasilnya adalah 0. Lalu kita cari gaya lintangnya. Berbeda dengan tadi, sekarang ketika dipotong di sebelah kiri, maka nilai 150 kN ini terlihat. Langsung saja VV right kita hitung menggunakan sigma FJ sama dengan 0. Negatif 50 ditambah dengan VB karena arahnya ke atas sama dengan 0. Maka VV right nya sama dengan positif 50 kN. Lalu kita hitung VV lab nya menggunakan sigma FJ sama dengan 0. Negatif 50 ditambah dengan 150 arahnya ke atas ditambah dengan VB sama dengan 0. Maka VB lab nya sama dengan negatif 100 kN. Yang terakhir yaitu momen di titik B sama dengan 0. Maka 50 dikali dengan jaraknya yaitu 3 ditambah dengan MB sama dengan 0. Maka MB sama dengan negatif 150 kN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.